Hai Dream Sisters, welcome to the channel. Nama aku Teresia Sharon. Di video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebiasaan wanita berkualitas yang bikin hidupnya tuh terus menyala, terus bersinar. Langsung mulai aja. Kita ada singkatan GROWS di sini. Sekalian belajar bahasa Inggris dikit ya. Ini cukup banyak bahasa Inggrisnya juga. Yang pertama ada gratitude, yaitu bersyukur. Yang kedua ada radiant confidence, yaitu percaya diri dan juga terus bertumbuh. Yang ketiga ada offload what doesn't align, jadi kita melepaskan hal-hal yang emang udah gak selaras gitu. Itu adalah kebiasaan wanita berkualitas. Dia suka evaluasi, suka melepaskan apa yang emang udah gak align. Terus willing to invest, berani investasi. Dan selanjutnya share it with others, berbagi kepada orang lain. Yang pertama ada gratitude. Gratitude itu menunjukkan kalau kita tuh punya kehidupan yang berlimpah, kita punya kehidupan yang kaya, dan apapun yang kita kirimkan itu pasti akan kita dapetin balik. Jadi di saat kita semakin banyak kita bersyukur, kita tuh kayak mengirimkan sinyal kepada semesta, kepada dunia, kepada Tuhan kalau oh banyak banget nih berkat-berkat aku. Bersyukur mau apapun keadaan aku, bersyukur walaupun aku juga ada tantangan gitu. Karena disitulah aku belajar, semakin banyak kita bersyukur, semakin banyak keajaiban-keajaiban yang datang kepada kita, dan itu sangat nyata. Itulah yang membedakan wanita yang berkualitas, yang hidupnya tuh selalu menyala, karena dia banyak bersyukur, dia banyak fokus terhadap hal-hal yang dia sukai daripada hal-hal yang dia nggak sukai. Kalau kita pikirin lagi, di saat kita terus mengulangi isu-isu kita, kayak misalnya, ih pacar aku kayak gini-gini, ih dia tuh kayak gini-gini deh, dia kenapa sih kehidupan aku kayak gini-gini, kenapa sih aku nggak percaya diri, terus mengulangi hal-hal yang kamu nggak sukai dari kehidupan kamu, dari diri kamu, tapi nggak pernah nyari solusinya, cuma complaining. Nah, wanita berkualitas itu lebih fokus terhadap hal yang dia senangi, dia suka bersyukur, dan dia juga fokus terhadap solusinya. Pasti tetap ada hal yang dia nggak sukai, tapi karena fokus dia fokus terhadap hal-hal yang dia senangi, hal-hal yang bekerja di kehidupannya, hal-hal yang menjadi keunikannya, dan itulah yang menjadi solusi atas hal-hal yang dia nggak sukai, karena dia fokus terhadap hal-hal ini, dan hal-hal inilah yang akan terus bertumbuh. Nah, gimana cara kita biar bisa lebih bersyukur? Pertama, bisa dari morning gratitude. Jadi pagi-pagi buka mata, daripada langsung lihat HP, kita pikirin dulu nih, kayak kita doa juga, atau kita juga bisa journal hal-hal yang kita syukuri. Sesimpel kayak aku bisa bangun hari ini, aku bisa ngomong hari ini, itu keajaiban gak sih? Itu privilege gak sih? Bisa nonton YouTube, bisa show up di YouTube, bertemu kalian sekarang, itu privilege gak sih? Itu adalah sebuah keajaiban yang orang-orang di zaman dulu belum punya nih, dan kita udah punya banyak banget hal-hal luar biasa yang kita anggap biasa, padahal itu luar biasa. Dari listrik, dari kendaraan, dari angin, dari air, dari internet, dari pesawat, dari sinar matahari. Banyak orang di luar negeri sana bermimpi-mimpi bisa punya sinar matahari kayak kita gitu. Aplikasi online, kita sekarang rebahan aja makanan bisa langsung nyampe di depan rumah kita, dan itu adalah hal yang sangat luar biasa, hal-hal yang sangat privilege. Jadi ada baiknya kita juga bersyukur, kita refleksi hal-hal, ternyata banyak banget loh keajaiban di dalam kehidupan kita. Dan kita tulis aja, aku bersyukur, terima kasih aku bisa bernafas, tubuh aku masih sehat, aku bisa makan makanan yang bernutrisi, aku bisa makan makanan enak, aku punya orang tua, aku bisa bekerja, aku bisa beristirahat dengan tenang, aku bisa sekolah. Dan ini hal yang paling menarik juga. Ini tuh bukan tentang seberapa mahal atau besar
barang-barang kita, hal-hal yang kita punyai, walaupun kita belum punya kehidupan mewah yang mungkin kita impikan sekarang. Tapi kalau misalnya kita udah menaruh diri kita di posisi itu, dimana kita tuh benar-benar bersyukur di setiap detik, disitulah kita bisa menarik kehidupan hal-hal yang kita impikan. Jadi itu bukan tentang seberapa mahal barang-barang aku, seberapa besar pendapatan aku, tapi itu adalah tentang seberapa besar rasa syukur aku, seberapa dalam aku menghargai kehidupan aku, menghargai diri aku sendiri, mencintai diri aku, dan seberapa fokus aku terhadap hal-hal yang aku sukai. Yang kedua ada radiant confidence, percaya diri dan bertumbuh. Nah, di sini aku ada taruh bertumbuh juga, karena menurutku kepercayaan diri sejati itu di saat kita tahu kalau kita tuh amazing, I am great, I am beautiful, dan di saat yang bersamaan kita juga masih terus mau bertumbuh menjadi lebih baik lagi. Jadi walaupun aku tahu aku great, I am amazing, I am beautiful, tapi yaudah gitu-gitu aja dan nggak mau bertumbuh lagi gitu. Dan menurutku kayaknya itu bukan kepercayaan diri sesungguhnya gitu. Justru kepercayaan diri bikin kita terus bertumbuh. Pertama-tama, kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu nih, misalnya kita mau improve public speaking kita mau ngonten. Pertama-tama kalau misalnya aku nggak percaya kalau aku bisa melakukan hal-hal kayak gini, aku nggak akan ngelakuin. Jadi fondasinya pertama-tama dari cara pikir aku dulu, dari belief system aku dulu, apa yang aku percayai tentang diri aku. Kalau misalnya aku memang percaya aku bisa melakukan itu, gak perlu pakai alasan aku introvert, aku pemalu, aku pendiam. No, setiap orang bisa melakukan hal ini. Setiap orang bisa tampil di panggung. Setiap orang bisa sukses, bisa punya bisnis yang besar. Bukan tentang seberapa introvert aku, bukan tentang seberapa pendiam aku, pemalu aku. Let go of that gitu. Itu next juga sih. Let go of that conditioning. Karena kan kamu mau terus bertumbuh. Pilihlah kepercayaan-kepercayaan yang bikin kamu terus bertumbuh. Oke, mungkin sekarang aku memang belum terlalu jago, belum expert gitu ya. Tapi aku selalu punya kesempatan untuk bertumbuh. Setiap hari, 24 jam, setiap menit, setiap detik, kamu tuh diberi kesempatan untuk memilih hal-hal yang berbeda dari sebelumnya. Di saat kamu memilih bertindak, melakukan hal-hal yang berbeda, disitulah kehidupan kamu berubah. Kalau kamu masih terus-terusan memegang kepercayaan yang sama, kehidupan kamu nggak akan berubah sampai kamu nenek-nenek juga. Kalau kamu masih terus bertindak sehari-hari nggak pernah berubah tindakannya, itu kehidupan akan cuma terus berulang-ulang sampai kamu udah tua, sampai kamu nenek-nenek. Jadi pilihlah kepercayaan yang bikin kamu semakin percaya sama diri kamu. Disinilah juga perannya lingkungan. Pilihlah lingkungan yang dimana orang-orang sekitarmu tuh menantang kamu menjadi lebih baik lagi, menginspirasi kamu terus menjadi lebih baik lagi. Jadi di saat aku dikelilingi orang-orang hebat, aku memilih untuk wow, penasaran kenapa dia bisa kayak gitu dan gimana aku bisa kayak gitu juga. Daripada aku memilih kepercayaan yang dimana dia terlalu hebat, aku insecure, ya udah aku mundur aja deh, aku cari yang setara. Ya udah, itu nggak akan bikin kamu bertumbuh. Tapi justru aku mau taruh diri aku di ruangan di mana isinya tuh orang-orang hebat semua. Ya karena aku mau jadi orang hebat. Aku mau tertular energinya. Aku mau tertular pola pikirnya. 5 orang di sekeliling kita itu menentukan masa depan kita. Aku yakin itu kutipan yang cukup
populer yang dimana kamu juga sering dengar, dan menurutku itu betul banget. Itu kenapa aku menciptakan Dream Woman Community, komunitas perempuan yang dimana cewek-ceweknya tuh semangat untuk glow up, semangat untuk menjadi lebih baik lagi, mau lebih percaya diri setiap harinya. Dan aku sudah menyaksikan banyak banget wanita yang benar-benar berubah berkat peran lingkungannya ini, berkat dorongan dari orang-orang sekitarnya. Dia ngelihat setiap hari ini cewek-cewek pada semangat bertumbuh, itu pun mengaktifkan sesuatu di dalam dirinya kalau kayaknya aku bisa juga deh. Teman-teman aku pada kayak gini, aku juga deh ikutan. Dan itu membangun kepercayaan diri aku, dan aku terus bertumbuh, dan hidup aku akan terus menyala. Selanjutnya, offload what doesn't align. Maksudnya apa nih? Lepaskan hal-hal yang emang udah nggak selaras sama diri terbaik kamu. Sering-sering evaluasi kehidupan kamu. Kemarin aku baru aja mengevaluasi kehidupan aku di 2025 ini. Ini kan udah tengah tahun ya, udah bulan Juni. Terhitung di saat aku merekam dan akan mengupload video ini, bulan Juni 2025. Aku mengevaluasi, kemarin tuh aku take myself on a solo dinner. Aku pergi sendiri, aku dinner sendiri, dan itu adalah momen dimana aku juga merefleksikan kehidupan aku asik di 2025 ini. Apa aja sih yang udah aku lalui dari Januari sampai Juni? Gimana transformasi aku tahun 2025 ini? Dan ternyata banyak banget hal-hal yang berubah dari dalam diri aku. Banyak banget aspek-aspek kehidupan aku yang berubah, dan itu yang membuat kehidupan aku terus menyala dan terus bersinar. Jadi aku hidup, aku bernafas, aku nggak ya udah sehari-hari dijalanin aja, tapi aku mau being mindful, aku mau being intentional, aku mau tahu nih progres aku mau tahu nih plan aku ke depannya. Nggak yang 100% harus stick sama plan sih, nggak yang 100% harus stick sama goals, tapi kita juga perlu fleksibilitas itu. Jadi dimana kita tuh terus bertumbuh, kita terus mengevaluasi kehidupan kita di saat yang bersamaan, ya kita juga adjust, menyesuaikan hal-hal yang memang kita belum bisa kontrol, karena ada hal yang bisa kita kontrol, hal yang tidak bisa kita kontrol. Aku fokus terhadap hal yang bisa aku kontrol. Nah, dari mengevaluasi ini, aku jadi tahu nih gimana aku bisa bikin kehidupan aku lebih menyala, lebih bersinar. Dan kemarin aku juga nanya ke diri aku mau jadi wanita seperti apa ya di akhir tahun 2025 ini, dan gimana aku bisa memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya dari bulan Juni sampai Desember untuk aku benar-benar bisa achieve semua goals aku, untuk aku bisa mewujudkan impian-impian aku, intention aku. Nah, disitulah peran evaluasi. Dari evaluasi ini sendiri tentunya aku juga jadi tahu nih, awal tahun aku pasti ada set goals. Ada juga goal yang ternyata nggak benar-benar selaras sama diri aku yang sebenarnya. Ada juga hal-hal di luar sana yang mungkin dulu selaras, tapi sekarang ternyata udah nggak selaras lagi nih. Dari evaluasi ini, aku jadi tahu apa yang benar-benar aku alami, apa yang benar-benar aku rasakan tentang segala sesuatu, dan dari situlah aku bisa melepaskan. Oke, contoh deh, apa sih hal yang aku lepasin? Salah satunya itu satu goal yang aku punya, yaitu mengikuti kompetisi beauty pageant lagi. Tahun lalu tuh aku sempet ikutan Miss Universe Indonesia. Aku nggak tahu apa-apa nih tentang pageant, tapi tiba-tiba aku daftar dan keterima aja gitu. Dan itu ternyata mengaktifkan sesuatu di dalam diri aku,
memberitahu aku kepada diri aku yang paling dalam kalau ternyata aku punya banyak banget nih potensi, dan itu yang membawa aku kepada diri aku yang sekarang. Aku bikin YouTube, aku konten setiap hari, aku bikin komunitas wanita yang udah benar-benar memberdayakan ratusan perempuan Indonesia untuk berani menjadi versi terbaik dirinya sendiri, berani menjadi dirinya yang asli dan mengikuti kata hatinya. Aku jadi punya merchandise, ini kaos Dream Woman Community, sekalian dikasih lihat, asik. Jadi kaosnya nih ada afirmasi di belakangnya, teman-teman. Spill dikit, teman-teman yang mau order boleh ke Instagram aku, Teresia Shannon, di DM. Aku jadi balik lagi ke rumah gitu, ke diri aku jadi deket sama keluarga aku lagi. Ternyata itu adalah goal yang membawa aku pada impian aku yang sebenarnya, impian aku yang dari dulu tuh aku pengen gitu, dari Teresia yang kecil sekarang ternyata semuanya terwujudkan berkat kejadian ini. Nah, diri aku di awal tahun 2025 tuh masih berpikir kalau kayaknya emang goal aku tuh ngikutin beauty pageant lagi. Aku pengen bisa berprestasi lebih-lebih lagi. Aku pengen bisa tampil. Dan ternyata goal ini, walaupun aku udah mewujudkan goals yang lain seperti yang aku sebutkan tadi, aku malah fokus ke hal-hal yang belum aku wujudkan, belum aku punya. Hal-hal yang bahkan gak bikin aku happy. Dan aku jadi refleksi nih di sini. Oh, kayaknya emang hal ini bukan buat aku lagi. Ini bukan benar-benar jalan aku. Karena kita tuh tahu di saat sesuatu emang benar-benar dimaksudkan untuk kita, atau sesuatu yang emang bukan jalan kita. Sesuatu yang emang dimaksudkan untuk kita itu biasanya mengalir aja gitu, terasa mudah. Walaupun kita juga perlu effort ya tentu, kita perlu bertindak, kita perlu take action, kita perlu berjuang, berusaha, tapi akan ada aja gitu bantuan, ada aja gitu jalannya dipermudah sama yang lebih berkuasa, sama semesta, sama Tuhan. Nah, kalau sesuatu yang emang gak dimaksudkan untuk aku, walaupun aku udah berjuang, nah sesuatu yang dimaksudkan untuk aku tuh berjuang, dan di saat yang bersamaan, I'm feeling good, aku ngerasa terpenuhi. Nah di saat aku mengejar sesuatu yang bukan buat aku, benar-benar itu bukan punya aku, nah aku terus berjuang, tapi berjuangnya ini kayak ngelawan arus gitu. Nah, kalau misalnya sesuatu emang dimaksudkan untuk aku berjuang, dan arusnya tuh juga ngikut ke sini gitu. Jadi, kerasa mudah, kerasa lancar, kerasa effortless. Tapi kalau misalnya sesuatu emang gak buat aku, ini aku berjuang, tapi arusnya tuh ke sini gitu. Jadi, aku ngelawan arus, dan aku juga gak ngerasa terpenuhi. Aku jadi ngerasa insecure, aku jadi ngerasa nggak happy ini, jadi malah fokus ke hal-hal yang aku nggak suka, hal-hal yang tidak bekerja di kehidupan aku. Dan aku juga menemukan untuk di ajang itu sendiri ternyata nilai-nilainya juga nggak selaras sama aku. Aku percaya sama yang namanya inner beauty, aku percaya sama yang namanya karakter, aku percaya sama yang namanya kecantikan dari dalam. Aku percaya kalau setiap manusia itu equal, setara. Sedangkan kalau misalnya aspek-aspek di beauty pageant itu lebih fokus ke fisiknya. Seberapa tinggi aku, seberapa putih aku. Sedangkan itu bukan nilai-nilai aku lagi. Mungkin itu nilai aku pas dulu, dan ternyata itu nggak bikin aku fulfill. Jadi buat apa aku mengorbankan diri aku hanya demi mendapatkan sebuah gelar, hanya demi mendapatkan status tertentu, title tertentu, validasi dari orang lain yang bahkan mungkin orang lain ini yang nggak benar-benar peduli sama aku karena emang nggak selaras gitu. Jadi aku ngerasa aku tidak benar-benar dilihat sebagai diri aku yang asli karena ya memang nilainya berbeda. Nah itulah
Contoh melepaskan hal yang emang udah nggak selaras lagi sama aku dan terus dievaluasi. Yang keempat ada willing to invest, berani berinvestasi. Ini satu aspek yang penting juga yang aku notice dari wanita-wanita berkualitas yang hidupnya tuh selalu menyala, selalu bersinar. Itu karena dia berani berinvestasi, baik dari investasi uang, dia berani untuk misalnya ambil kursus, misalnya ikut seminar, ikut workshop, invest di komunitas yang bikin dia berkembang, invest di aktivitas-aktivitas yang bikin dia berkembang, investasi di kesehatannya, makan makanan yang sehat, investasi pergi ke gym. Nah, dia berani untuk investasi leher ke atas ya istilahnya, karena dia tahu kalau dirinya itu sangat berharga. Dan di saat kamu berinvestasi ke diri kamu sendiri, itu tuh hasilnya jauh-jauh lebih berkali-kali lipat. Kenapa? Karena kamu sendiri adalah sumbernya. Kamu adalah sumber rezeki kamu. Ini tubuh kamu adalah kendaraan kamu untuk kamu mewujudkan hal-hal luar biasa di kehidupan ini. Jadi take care of your health. Rawat kesehatan kamu, rawat pola pikir kamu, rawat perasaan kamu, rawat spirituality kamu, rawat kehidupan kamu dengan sangat baik, dengan kamu berani berinvestasi waktu juga, waktu untuk quality time untuk keluarga, quality time untuk teman-teman, lingkungan yang membangun. Aku berani untuk berinvestasi pada kursus, aku berani untuk berinvestasi pada workshop, aku juga ikutan komunitas, salah satu komunitasnya selain komunitas wanita glow up, aku juga ada ikut community lain kayak community public speaking, aku ikut Toastmaster, aku jadi sering banget tampil dan public speaking aku setiap hari semakin membaik. Dari yang sebelumnya aku notice, aku sering banget yang namanya mengeluarkan filler words. Filler words itu kayak itu tuh kayak tanda kegugupan, tanda ketidakpercayaan diri, dan aku mau menghilangi itu. Berkat aku masuk komunitas ini, aku jadi jauh lebih percaya diri, public speaking aku semakin bagus setiap harinya, dan filler words itu udah nggak ada lagi berkat aku sering latihan. Kalau misalnya aku aja nggak berani untuk mengeluarkan uang aku, mengeluarkan energi aku, mengeluarkan waktu aku, ya udah hidup aku di situ-situ aja gitu. Karena kalau misalnya mau ada sesuatu yang berubah, perlu ada tindakan yang berubah. Begitu juga dengan kemana uang kita investasikan ke diri sendiri. Semakin kamu berinvestasi kepada diri kamu sendiri, semakin kamu juga memberikan sinyal kepada semesta kalau aku tuh berharga loh, aku pantas untuk naik level, aku pantas untuk semakin bersinar, semakin menyala, dan itulah hal-hal yang kamu dapat juga. Karena investasi uang itu sendiri, misalnya ke kursus atau ke workshop atau komunitas, kamu tuh juga akan memancarkan energi yang berbeda. Kenapa? Karena investasi uang ini adalah bentuk komitmen kamu ke diri kamu sendiri. Kalau misalnya aku terus-terusan belajar dari hal-hal yang emang udah ada nih, yang misalnya emang free. Oke, it's amazing, banyak banget hal-hal yang gratis yang bisa kita akses. Tapi di saat kita berani berinvestasi, apalagi mengeluarkan uang kita, ini sama aja aku bilang ke diri aku, oke, aku komit, aku benar-benar mau berubah, dan aku memberikan janji itu karena aku udah mengeluarkan uang aku. Jadi ini membantu aku untuk lebih selaras, karena udah ada janji nih, udah ada yang aku perjuangkan. Semakin aku perjuangin ini, sama aja kayak hubungan kan. Kita pikirin aja cowok, semakin cowok invest ke seorang cewek, semakin dia ngerasa kalau cewek ini tuh sangat berharga. Sama juga kayak pertumbuhan kita, semakin aku berani invest, semakin besar juga biasanya komitmen aku. Karena uang itu lagi, di saat kita ngomongin uang, itu adalah
pertukaran energi. Semesta juga bisa mendapatkan sinyal kalau kamu tuh memang benar-benar siap berubah dan kamu mau kehidupan kamu semakin menyala dan semakin bersinar. Oke, last but not least, share it with others. Berbagi ini juga fase kehidupan dimana aku benar-benar belajar untuk berbagi, benar-benar berbagi kepada orang lain, baik itu berbagi energi, berbagi waktu, berbagi uang, berbagi rezeki. Nih ya, ini satu hal yang aku sadarin. Niat aku mau membantu orang lain, tapi ternyata di proses membantu itu, aku juga membantu diri aku sendiri. Di saat aku membantu diri aku sendiri, di saat aku membantu orang lain, ternyata aku juga sedang membantu dan menyembuhkan diri aku sendiri. Ternyata pelayanan, service itu membuat hati aku jauh lebih bahagia. Kehidupan aku jadi jauh lebih berlimpah. Semakin banyak aku berbagi, semakin berlimpah juga kehidupan aku. Kalau kepercayaan aku yang lama, mungkin kepercayaan orang-orang banyak juga nih yang aku dapetin dari lingkungan aku yang dulu. Aku mikirnya aku tuh perlu terus holding on, menahan, menjaga baik-baik apa yang aku punya. Misalnya kayak uang, aku mau terus-terusan ada nih. Aku nggak mau mengeluarkan uang aku mau hemat aja. Itu kepercayaan yang tertanam cukup dalam di pikiran aku. Dan aku sudah bertahun-tahun memprogram ulang kepercayaan ini. Kepercayaan yang dimana ternyata berbagi itu nggak bikin aku semakin miskin. Tapi justru berbagi itu bikin aku semakin kaya. Karena balik lagi, gratitude. Gak cuma aku bersyukur doang, tapi juga ada tindakannya. Orang yang bersyukur biasanya tindakannya apa sih? Dia banyak berbagi. Hidup aku berlimpah, aku kaya nih. Oke, aku semakin banyak berbagi. Berbagi gak cuma berbagi uang aja, tapi juga berbagi energi, berbagi ilmu, berbagi waktu. Semakin banyak aku berbagi, ternyata semakin banyak banget keajaiban-keajaiban yang datang ke dalam kehidupan aku. Ada aja gitu setiap hari magic-magicnya, karena aku ternyata menaruh diri aku di frekuensi di mana hidup aku benar-benar berlimpah. Dan di saat aku sudah ada di frekuensi ini keajaiban akan terus mengalir gitu, akan terus berjalan. Kehidupan tuh kerasa mudah banget di saat aku juga berbagi kepada orang lain. Mungkin banyak dari kita, ya termasuk aku juga dulu, suka bertanya-tanya, aduh tapi kayaknya nanti aku dimanfaatin orang, tapi orang lain aja nggak mau bantuin aku dan lain sebagainya itu kan. Kenapa sih lingkungan aku kayak gini? Mungkin ini waktunya kita untuk berefleksi, apa sih niat aku yang sebenarnya? Apakah aku udah benar-benar tulus mau berbagi, mau membantu orang ini? Apa yang sebenarnya aku kirimkan ke dunia? Karena apapun yang aku tanam, itu yang akan aku dapatkan juga. Orang lain juga akan bisa merasakan di saat kita benar-benar tulus. Mungkin nggak semua orang bisa merasakan dan benar-benar jadi refleksi dari tindakan kita gitu, dari perasaan kita. Karena balik lagi ada refleksi dari orang ini juga. Apakah dia benar-benar selaras sama energi dan frekuensi aku? Kalau misalnya dia belum selaras, ya memang dia nggak akan bisa menerima itu 100%. Karena kita selalu bertemu orang, kayak seberapa dalam pertemanan kita, seberapa dalam hubungan kita, itu adalah refleksi langsung, cerminan langsung dari seberapa dalam hubungan aku juga dengan diri aku sendiri. Jadi semakin dalam aku mengenal diri aku, semakin dalam juga aku bisa merasakan ketulusan orang lain, semakin dalam juga aku bisa melihat apakah orang ini benar-benar bahagia sama kehidupannya gitu. Misalnya, ini
pas banget sih aku ngomongin ini karena kemarin tuh di Dream Woman Community, komunitas kita baru aja ngadain acara volunteer pertama kita. Kita main-main ke panti, kita berbagi rezeki, kita berbagi waktu, kita berbagi energi kita, kesenangan kita, dan volunteer ini kan cewek-cewek nih, Dream Woman Volunteer Ladies namanya. Kita balik-balik dengan hati yang sangat-sangat bahagia, dengan memori yang sangat meaningful, dengan hati yang sangat-sangat bersyukur, dan kehidupan kita tuh jadi jauh lebih berlimpah. Jadi nggak ada tuh istilahnya aku berbagi aku malah jadi lebih miskin. Justru berbagi bikin aku lebih kaya, dan aku mau terus-terusan berbagi. Ternyata itu keindahan dari berbagi. Jadi coba deh berbagi. Ternyata itu yang bikin aku lebih peaceful, lebih damai, lebih berlimpah. Banyak banget keajaiban di dalam kehidupan aku di saat aku berbagi, di saat aku bersyukur, di saat aku benar-benar percaya sama diri aku. Jadi aku menganggap orang-orang tuh memang setara. Aku nggak naruh diri aku di bawah orang lain. Aku juga nggak menganggap seseorang di atas aku, dan juga tidak menaruh diri aku di atas aku gitu. Aku benar-benar ngelihat orang lain setara gitu. Aku nggak peduli status kamu, aku nggak peduli gelar kamu, aku nggak peduli seberapa banyak uang yang kamu miliki. Aku tahu kalau kita semua setara dan kita semua punya keunikan masing-masing. Menurutku itu juga kunci kepercayaan diri sejati. Sejak ini, channel ini kita suka banget membahas tentang kepercayaan diri. Itu salah satu kepercayaan yang aku miliki, yang bikin aku punya kepercayaan diri yang sejati, karena aku nggak naruh diri aku di bawah orang lain dan juga di atas orang lain, gitu juga orang lain. Aku melihat seseorang sebagai manusia gitu. Selanjutnya, ini juga lepasin gitu, itu yang bikin kehidupan aku jadi jauh lebih bersinar, willing to invest dan sharing to others.